Es salah. Terlalu banyak aku buka tadi, jadi saya tidak tahu yang mana ini tidak jelas tulisannya. Eh, kok ini melulu yang masuk? Tunggu saya anu dulu deh, saya keluarkan dulu semua. Oh, ini yang ada di sini. Apakah ini? Lihat dulu. Oh iya. Hmm. Sudah nih, siapa? Rio? Sudah nih praktek di? Sudah nih praktek Rio? Selesai prakteknya? Yes. Ya, Prof. Selesai prakteknya? Praktek laboratorium. Iya, sudah. Berapa kali sih pertemuan itu? Tuh, apa 2 kali praktikum Ibu, baru selebihnya itu pengamatan. Selebihnya pengamatan. Oke, sebetulnya ini materi-materi saya, materi-materi awal. Materi-materi awal sebelum, maksudnya sebelum lakukan praktikum harusnya. Ya, tapi tidak apa-apalah. Apapun itu, ya, ya. Eh, ini istilah-istilah kemarin sudah, nah, kita masuk ke manfaat kultur jaringan. Eh, ya, paling tidak Rio dan kawan-kawannya, paling tidak sebagai tambahan-tambahan pengetahuan, tambahan-tambahan pengalaman. Ya, tambah-tambah pengetahuan lah, karena kalau pengalaman harus dikerja, harus ya termasuk nih pengalaman yang kita praktikumkan. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa harusnya ini adalah materi-materi awal. Tapi apa boleh buat karena saya di oh, kuliah kedua baru saya dikasih, jadi seperti inilah. Yang pertama adalah apa sih manfaat kultur jaringan? Itu adalah perbanyakan klon atau apa sekelompok individu sel jaringan yang punya sifat genetis yang sama. Nah, yang dilakukan perbanyakan ya pada tumbuhan yang harusnya pada tumbuhan yang terancam punah, tanaman unggul, eh, tapi walaupun dibilang terancam punah, kalau misalnya itu tidak tidak di istilahnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai untuk meningkatkan ekonomi, kadang-kadang juga itu tidak diperhatikan, kecuali kalau memang orang-orang BRIN, orang LIPI yang memang kerjanya seperti itu, ya bagaimana melakukan eksplorasi di berbagai daerah. Nah, kadang-kadang mereka tahu, oh ini yang sudah terancam punah. Nah, eh,
Kemudian tapi kalau yang secara umum saya lihat ya paling tidak itu adalah tumbuh-tumbuhan yang tanaman-tanaman yang unggul dari segi ekonomi. Nah, kemudian tanaman unggul itu yang maksudnya yang bebas penyakit. Nah, ya jadi bebas penyakit. Oke, kemudian tanaman bunga yang seragam, kemudian tanaman induk. Nah, maksudnya itu tanaman induk itu jika misalnya yang tanaman induk artinya ada tanaman yang susah dikembangbiakkan. Nah, tapi ada induknya. Nah, itulah yang biasanya digunakan untuk memperbanyak tumbuh-tumbuhan melalui kultur jaringan. Kemudian pemuliaan tanaman. Nah, pemuliaan tanaman termasuk juga biasanya itu dengan melalui fusi protoplas ini maksudnya untuk dikulturkan ya. Nah, pemuliaan tanaman ya seperti hasil-hasil pemuliaan, nah itulah yang dikulturkan melalui fusi protoplas. Kemudian menghasilkan tanaman bebas penyakit ya. Kemudian menghasilkan tanaman yang haploid atau triploid, menghasilkan metabolit sekunder. Tapi ini tentang metabolit sekunder, saya kira hampir semua tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder. Tapi mungkin dengan melalui kultur jaringan itu mungkin istilahnya bisa direkayasa untuk memperbanyak metabolit sekunder. Nah, ini untuk digunakan dalam yang sangat-sangat dimanfaatkan oleh manusia dalam pengobatan misalnya. Menghasilkan tanaman yang tahan stres. Nah, menghasilkan tanaman yang tahan stres. Oke, apa ilmu yang mendasari daripada kultur jaringan adalah botani, dalam hal ini adalah anatomi tumbuhan. Bukan morfologi. Kalau morfologi hanya melihat bagaimana organ-organnya, akarnya, batangnya, daunnya, bunga, buah, dan biji. Tetapi yang mendasar itu adalah lebih kepada anatominya, jaringannya. Bicara tentang anatomi tumbuhan berarti terkait dengan jaringan, tunas-tunas yang embrionik, ya, tunas-tunas afikal yang selalu bersifat embrionik. Artinya di situ adalah mengandung atau terdiri dari kumpulan sel-sel yang masih bersifat embrionik atau sel-sel yang masih muda. Kalau seperti itu, maka itu yang akan dijadikan sebagai eksplan untuk untuk kultur jaringan. Mengapa? Karena itu sangat cepat prosesnya, sangat cepat proses propagasinya. Berikutnya ilmu yang mendasari juga adalah tentang ilmu penyakit tumbuhan. Kenapa? Karena kita ingin salah satu tujuannya adalah manfaat dari kultur jaringan adalah menghasilkan tumbuhan yang bebas penyakit. Berikutnya terkait dengan fisiologi tumbuhan, ya, bagaimana kerja faal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian biologi sel daripada tumbuhan. Kita tahu bahwa kultur sel ada, kultur protoplasma ada, kultur jaringan ada. Kemudian genetika tumbuhan berkaitan dengan gen-gen genetik. Oke. Nah, ini hanya semacam perbandingan perbanyakkan tanaman secara vegetatif konvensional dengan mikropropagasi atau kultur jaringan. Biayanya ya ini diperkirakan sangat murah, kemudian mikropropagasi mahal. Nah, ini tadi kaitannya dengan
misalnya tumbuh-tumbuhan yang sudah mau punah, ya. Nah, jika di apa namanya, jika dibuatkan di kultur, maka itu eh, akan memperbanyak tumbuhan dari ratusan hingga ribuan individu yang dihasilkan. Nah, dengan demikian itu akan eh, me- apa namanya, tumbuhan itu bisa eksis. Tetapi untuk tumbuhan yang tanaman yang kalau tanaman yang ekonomi ya meningkat ekonomi ya bolehlah mahal-mahal. Tapi kalau hanya tumbuhan yang istilahnya mungkin hanya untuk melakukan konservasi atau perlindungan terhadap suatu tanaman supaya itu tidak hilang, supaya tidak hilang di atas bumi. Mengapa di istilahnya mengapa dicegah untuk hilang hilang di atas bumi? Karena ketika suatu tumbuhan, spesies tumbuhan hilang, maka apa istilahnya itu, ekosistemnya itu akan berubah. Ekosistem akan berubah. Karena ada istilahnya apakah itu jaring-jaring makanan atau rantai makanan, itu akan terputus karena tidak ada lagi makanannya eh, si vektor siapa gitu. Karena ada semacam misalnya ada burung-burung tertentu, atau ada tumbuhan tertentu, insekta tertentu yang hanya memakan tumbuhan yang bersangkutan, suatu tumbuhan misalnya. Apakah bunganya, apakah daunnya, dan lain-lain. Nah, karena mahalnya itu, maka itu. Nah, jadi yang biasa dilakukan untuk konservasi tumbuhan itu ya paling tidak apa namanya, istilahnya melakukan eh, perlindungan secara ex situ, pelestarian secara ex situ, pelestarian secara in situ. Nah, jadi tidak dilakukan mikropropagasi karena itu mahal. Nah, tapi dengan melakukan perlindungan atau pelestarian secara in situ atau ex situ itu saya kira sudah cukup sekali, sudah cukup. Nah, contohnya misalnya, salah satunya contoh seperti misalnya harimau, harimau atau badak Jawa. Nah, itu biasanya di apa namanya, dilestarikan secara in situ. Ya, kenapa bukan ex situ? Eh, karena takutnya kalau dikeluarkan dari areal habitatnya, habitat aslinya itu akan bisa bisa berubah dan itu bisa menyebabkan kematiannya. Nah, jadi itu alasan sehingga orang ahli-ahli biasa menggunakan apa melakukan pelestarian in situ maupun ex situ. Nah, kemudian yang kedua membutuhkan keahlian atau skill pekerja. Dibutuhkan keahlian mengenai budding, eh, grafting atau okulasi. Termasuk okulasi itu penyambungan, termasuk juga membuat stek, bagaimana memotong, bagaimana menyambung, ya. Kemudian itu eh, ada juga keahlian tertentu itu, tapi kalau ini secara vegetatif itu seperti misalnya kalau stigma bisa kita lakukan. Tetapi kalau seperti okulasi dengan eh, cangkok itu membutuhkan juga keahlian itu, keahlian tertentu. Ada orang-orang tertentu yang bisa. Nah, tapi itu tidak mahal, hampir hampir nyaris tidak ada biayanya. Nah, tetapi kalau mikropropagasi dia dibutuhkan kalian bekerja secara aseptik, ya, di laboratorium, ya, secara aseptik. Jadi apa namanya, ya cukup ini perlu kehati-hatian dan perlu apa orang Jawa bilang ketelatenan. Kalau orang kecil-jili susah kerja di sini. Kalau orang kecil-jili biasa, kalau orang Bugis bilang kecil-jili ya. Kita bilang kecil-jili ya, enggak cocok itu.
Sembarang dia pegang ya, melakukan ini bekerja di kultur jaringan, kemudian sembarang dia pegang. Nah, bolak-balik balik masuk ruangan itu enggak benar itu. Berikutnya ukuran bahan tanaman. Nah, besar misalnya ukuran steak ya, ini misalnya untuk steak ya 10 sampai 20 cm. Kemudian kalau okulasi mungkin ya sekitar 5 cm. Sekitar 5 cm. Nah, tetapi kalau eh, apa namanya, kalau mikropropagasi sangat kecil, bisa kurang lebih kurang atau sama dengan 1 mm untuk kultur meristem. Nah, jumlah anakan yang dihasilkan dari satu bahan tanaman per satuan waktu. Nah, ini kalau ini di perbanyakan vegetatif secara konvensional itu ya paling tidak hanya satu. Tapi kalau mikropropagasi, wow, ratusan hingga ribuan. Ya, apalagi ini ribuan kalau dalam dalam skala yang besar ya. Berikutnya sifat anakan yang dihasilkan ya sama-sama identik dengan induknya, identik dengan induknya. Oke. Nah, apa sih prinsip dasar dari kultur jaringan? Ini sejak kita sekolah ya, sejak saya pun sekolah ini selalu ada ini di riset oleh Sladen dan Swan. Ah, ya sejak dahulu, sejak SMA kita sudah pelajari ini bahkan sampai di perguruan tinggi sampai sekarang bahkan. Bahwa setiap sel tanaman mempunyai kemampuan otonom, kemampuan sendiri untuk bisa memperbanyak dirinya. Bahkan mempunyai kemampuan totipotensi. Yaitu bahwa konsep bahwa pada setiap sel mempunyai program genetik, bahwa setiap sel mempunyai kemampuan untuk bisa beregenerasi. Nah, dari mana sel tersebut diambil? Apabila diletakkan pada suatu lingkungan yang sesuai dengan maka dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Syarat-syarat tersebut antara pemilihan eksplan, media yang cocok, kemudian perlakuan aseptik dan faktor lingkungan. Nah, ini syarat-syarat untuk kultur jaringan. Pemilihan eksplan, jangan ambil yang sudah robek-robek daunnya, jangan ambil yang layu, tapi ambil yang segar. Kemudian apa yang digunakan untuk memotong eksplan itu ya harus betul-betul bersih. Media yang cocok, media kultur ya. Nah, kemudian perlakuan aseptik dan faktor lingkungan. Tunggu dulu, sepertinya ada tamu. Bapak? Iya. Ini cuma bicara partner. Belum, karena itu baru pendanaan diri, tetapi biasanya itu begitu paling lebih harga. Karena atau biar pertama bukan dari mendatangkan menggunakan anggota itu kan dia di sini dengan dewasa. Oh ya, nanti kalau dia berbeda dengan
Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah kultur jaringan adalah pemilihan eksplan, kemudian media yang cocok, kemudian perlakuan aseptik, dan faktor lingkungan. Lingkungan sekitar lingkungan laboratorium itu yang ruangannya harus betul-betul terjaga dengan baik. Ada beberapa istilah-istilah hanya sebagai anu saja ini, Dik. Apa istilahnya? Tambahan-tambahan saja. Ini mungkin waktu itu karena saya merasa bahwa saya baru di kultur jaringan, walaupun dahulu juga suka ikut-ikut sama teman-teman, bahkan ketika saya di kepala laboratorium beberapa tahun yang lalu, saya juga suka bantu mereka yang apa namanya, dosen-dosen kultur jaringan. Nah, ini yang sempat saya kumpul-kumpulkan untuk istilah-istilah dalam kultur jaringan supaya kita tidak salah apa namanya, tidak salah kaprah. Aseptik menumbuhkan jaring tanaman pada kondisi bebas kontaminasi. Maksudnya aseptik ini sebetulnya ini saja, bebas kontaminasi mikroba ya, bersih. Nah, ada kelihatan bersih tetapi tidak bebas kontaminasi ya. Nah, desinfektan, proses menghilangkan kontaminan permukaan eksplan yang kemungkinan dapat tumbuh di lingkungan kultur jaringan dan berakibat mematikan eksplan. Jadi desinfektan itu biasanya diberikan kepada apa namanya, proses menghilangkan itu kontaminan yang biasanya pada daun. Walaupun sebetulnya kita lihat daunnya itu bersih, tetapi kita tidak yakin, itu belum meyakini bahwa itu betul-betul bebas kontaminan. Nah, jadi mesti ada apa namanya, pembersihan. Nah, kemudian in vitro, ada ex vitro. Nah, kultur organ atau sel pada medium pertumbuhan yang ya, saya kira in vitro sejak kemarin ya. Menumbuhkan, kemudian ex vitro menumbuhkan di luar wadah kaca. Vitro itu kan kaca ya. Nah, kalau ex berarti di luar. Nah, dengan lingkungan yang terkendali. Kemudian eksplan, bagian dari tanaman yang akan dikultur pada proses mikropropagasi. Eksplan. Nah, nanti yang hasilnya jadi apa namanya? Planlet ya. Planlet. Terus ada istilah proliferasi, pertumbuhan yang luar biasa. Apakah itu sel, tunas, atau embrio hasil mikropropagasi. Sementara diferensiasi pertumbuhan sel jaringan dengan fungsi spesifik. Biasanya ini diferensiasi lebih diartikan kepada perubahan bentuk, mulai dari misalnya dari jaringan yang dari sel kemudian menjadi jaringan, dari jaringan muda kemudian menjadi jaringan yang dewasa. Sebelum jaringan dewasa biasanya berada pada daerah pemanjangan dulu. Nah, itu semuanya adalah proses diferensiasi, perubahan bentuk. Dediferensiasi kembali dari sifat diferensiasi ke non-diferensiasi. Atau kemampuan sel-sel masak atau dewasa ya, mature,
kembali ke kondisi meristematis dan berkembang dari satu titik pertumbuhan baru yang diikuti oleh dediferensiasi yang mampu melakukan reorganisasi menjadi organ baru. Ya, istilah-istilah yang perlu diketahui di dalam kultur mikropropagasi. Subkultur, proses pemisahan kultur jaringan yang sudah tumbuh banyak. Apakah itu tunas-tunas mikro atau halus menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian memindahkannya ke medium yang baru. Dari medium yang awal sudah mulai tumbuh kalusnya, sudah mau tumbuh tunas-tunasnya, nah dipindahkan lagi ke medium baru. Nah, mungkin sudah seperti itu yang Anda lakukan ya. Kemudian aklimatisasi, tahap proses adaptasi planlet untuk ditumbuhkan ke kondisi lingkungan yang terbuka, aklimatisasi. Nah, jadi tadi dari dari kaca ya dengan medium tertentu, kemudian dipindahkan ke medium baru, tentu masih dalam kondisi aseptik. Nah, kemudian dari situ dicoba untuk melakukan aklimatisasi. Tapi aklimatisasi tidak langsung ke lapangan, tetapi harus ditumbuhkan lagi di biasanya di bawah rumah kaca begitu. Kemudian setelah itu beberapa lama beradaptasi di situ, dimungkinkan bahwa ini sudah bisa di lapangan, maka baru dipindahkan ke lapangan. Tunas adventif, tunas yang muncul dari tempat yang tidak seharusnya tunas itu tumbuh. Misalnya akar, daun, bunga, atau batang yang tidak ada tunasnya. Kemudian tunas aksilar, tunas samping. Aksilar itu sama dengan apa di? Ketiak daun. Aksilar. Jadi misalnya ini cabang, ini ini batang misalnya, atau ini cabang, kemudian ada tangkainya di tengah-tengah antara cabang dan tangkai, itulah aksilar, ketiak daun. Tunas samping atau tunas yang berasal dari calon tunas yang terdapat pada batang. Tunas aksilar atau ketiak daun. Biasanya pada tumbuh-tumbuhan itu biasanya bunga seperti misalnya pada jagung ya. Coba kita ingat jagung, ini batangnya jagung, kemudian ada tangkai daun dengan laminanya, helaian daunnya. Nah, di sini biasanya di ketiaknya itu antara batang dengan daun itu, nah seperti ini. Di sinilah namanya ketiak. Di sini biasanya kok seperti di jagung itu tumbuh di sini bunga-bunga betina yang akan nanti membentuk membentuk jagung. Maaf ya. Siapa?
Banyaknya gangguan deh. Oke. Iya, plan LED. Tanaman hasil kultur jaringan. Ya, ini yang plan LED yang sudah merupakan hasil kultur ya. Mempunyai tunas yang sudah mempunyai tunas dan akar. Ya, tidak disebut tunas dan akar kalau tidak disebut plan LED kalau masih apa namanya belum siap untuk dipindahkan ke medium lain. Ya, itu masih berupa eksplan itu. Kriopreservasi, penyimpanan biji atau bagian vegetatif tanaman pada temperatur yang sangat rendah. Misalnya dalam nitrogen cair 190 derajat Celcius. Kalau jaringan aktif membelah yang tidak mengalami diferensiasi. Ya. Oke. Jaringan aktif membelah yang tidak mengalami diferensiasi. Berikutnya apalagi yang perlu ini masih ada oogenesis, organogenesis, terbentuknya organ seperti tunas, akar dan sebagainya ya. Jadi kalau sudah muncul itu, wah ini sudah banyak muncul ya plan LED-nya ya. Jadi organogenesis terbentuknya organ seperti tunas dan akar. Embryogenesis terbentuknya embrio somatik, yaitu embrio yang terbentuk bukan dari zigot tetapi dari sel atau jaringan tanaman. Ya. Habituasi yaitu suatu fenomena setelah beberapa kali subkultur sel dapat tumbuh tanpa penambahan hormon. Ya. Itu mungkin istilahnya habit ya. Habituasi, bukan habitus. Oke. Suatu fenomena setelah beberapa kali subkultur sel dapat tumbuh tanpa penambahan hormon. Dia dapat tumbuh tanpa penambahan hormon-hormon. Protoplas sel tanaman yang sudah dihilangkan dinding selnya. Ya. Ya, ini protoplas kan bisa juga digunakan untuk bisa juga di kultur ya. Kemudian rejuvenasi pengembalian dari sifat sel atau jaringan dewasa ke juvenil atau peremajaan. Diremajakan kembali. Nah, itulah beberapa istilah-istilah yang ada di dalam kultur jaringan. Saya kira kalau ini kultur in vitro pada tanaman tingkat tinggi ada kultur meristem embrio, biji anggrek, ujung tunas, protoplas anter dan endosperm. Saya kira ini sudah di awal ini kemarin. Berikutnya, ini yang tentang bagaimana sih teknik kultur in vitro tanaman, apa yang harus dibutuhkan. Ini yang pertama adalah steril. Apapun itu harus steril. Pertama dari ruangan, kemudian bahannya tentu, alatnya tentu. Nah, kemudian kemudian rangkaian kerja. Nah, selama proses pengerjaan itu ya harus semuanya berada dalam keadaan steril. Termasuk tangan-tangan tak juga masuk di laboratorium itu sudah harus steril, tangannya sudah disabuni, sabun bukan hanya ini tapi hanya disabun-sabun biasa, tapi harus betul-betul berbusa. Setelah berbusa dibersihkan, kemudian menggunakan lagi
alat-alat bahan-bahan ya pencuci tangan lainnya. Nah, ini oke, teknik kultur in vitro, sumber eksplan, apakah sel, protoplas, jaringan atau organ, kemudian mengambil eksplan, kemudian ditumbuhkan di medium, apa gitu padat atau cair, nah, akan tumbuh halus, kemudian tunas dan akar, kemudian akar. Nah, ini dari eksplan masuk di medium, kemudian bisa langsung menjadi planlet. Nah, kemudian kalau melalui medium cair, suspensi, kemudian embriosomatik, kemudian menjadi planlet, ya, suspensi sel ya. Kemudian ini sebelum masuk ke medium ini betul-betul disterilisasi, apa secara fisik maupun secara kimiawi. Nah, berikutnya dari planlet kemudian aklimatisasi. Kemudian aklimatisasi itu ya untuk mencoba dibawa ke greenhouse, kemudian ke lapangan. Iya, oke. Sterilisasi ini ya ini ada alkohol, ada Na, ada sublimat, direndam alkohol atau dilewatkan bara api, ya, atau bisa alkohol. Oke, saya kira ini yang tentang teknik kultur in vitro. Kemudian ada lagi tentang mana tadi itu yang tentang alat-alat. Mungkin saya perlihatkan dulu alat-alatnya. Kayaknya ini harus dibuang dulu deh. Mana laboratorium ini? Ya. Iya. Ini tentang laboratorium dan alat-alat apa saja yang digunakan. Yang pertama, ruang dalam laboratorium kultur jaringan. Ini seperti yang tadi bahwa penambahan pengetahuan ya, tambahan pengetahuan saja untuk ini. Saya kira ini penting untuk Anda sebagai mahasiswa peserta mata kuliah, pengikut mata kuliah mikro kultur jaringan. Minimal laboratorium kultur jaringan minimal memiliki 4 ruang, ada dapur, ada ruang preparasi, ruang tanam, dan ruang kultur. Atau biasa sebenarnya ruang inkubasi. Ya. Dapur merupakan tempat pencucian alat, jadi ya sangat-sangat mungkin istilahnya dapur kalau bahasa sehari-hari kan dapur untuk masak, tapi ini tapi saya kira di laboratorium kita bukan istilah dapur, tapi memang di setiap sudut, di setiap ruangan ada memang tempat wastafel ya, tempat cuci tangan, tempat cuci alat dan sebagainya. Merupakan tempat pencucian alat-alat sebelum disterilisasi. Di dapur terdapat tempat pencucian atau sink dengan keran, bak sampah, serta rak tempat menaruh alat-alat sebelum dicuci. Ya, ada rak tempat menaruh tempat alat-alat sebelum dicuci, kemudian setelah dicuci. Nah, bukan dicuci
di bawah apa namanya, di baskom ya, tetapi tidak boleh di baskom karena itu akan terkumpul semua bahan-bahan kotoran dari berbagai alat tadi, apalagi alat-alat yang baru saja digunakan untuk kegiatan lain. Nah, jadi harus ada krannya, harus ada kran. Jadi mencuci itu harus menggunakan kran. Tidak bisa disimpan di dalam baskom, di spool semua dalam baskom tidak, tapi dialirkan. Ya, jadi yang hasilnya yang langsung teralirkan ke pembuangan. Yang kedua adalah ruang preparasi. Merupakan tempat pembuatan media. Pada ruang ini diletakkan rak yang berisi zat kimia, ada timbangan, ada magnetic stirrer, ada kulkas. Kulkas itu tempat zat-zat kimia disimpan ya. Kemudian termasuk zat pengatur tumbuh, media kemasan, vitamin dan lain-lain. Vitamin, maksudnya vitamin untuk tumbuhan ya. Serta meja yang untuk melakukan pekerjaan pembuatan media. Ruang preparasi ini harus dijauhkan dari nyala api karena banyak bahan kimia. Oke, jadi dapur tadi untuk membersihkan, kemudian masuk ke ruang preparasi untuk tempat pembuatan media. Berikutnya, yang ketiga adalah ruang tanam. Ruang tanam adalah ruang untuk menanam kultur. Ruangan ini harus dijaga sterilitasnya, agar pekerjaan kultur dapat terhindar dari kontaminasi, bakteri, jamur, dan lain-lain. Untuk alasan sterilitas ini, ruang tanam juga dilengkapi dengan lampu pembunuh mikroorganisme. Ya, dahulu waktu saya kepala lab itu ada memang khusus lampu, apalagi namanya lampu apa lagi ya, yang lampu UV apa gitu, dan itu harus tidak boleh kita sembarang masuk kecuali harus pakai ini ya, alat istilahnya alat keamanan. Nah, karena itu bisa merusak kita punya organ-organ untuk dalam jangka waktu yang lama. Jadi ruang tanam dilengkapi dengan lampu pembunuh mikroorganisme. Lampu ini dinyalakan 30 menit sebelum pekerjaan dimulai dan dimatikan ketika sudah mulai menanam. Oke. Jadi hanya pada saat sebelum tanam ya, 30 menit sebelum pekerjaan dimulai dan dimatikan ketika sudah mulai menanam. Ya, jadi dimatikan dulu baru kita mulai menanam. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ruang kultur atau inkubasi. Ruang untuk meletakkan dan menumbuhkan hasil kultur yang ditanam tadi di ruang tanam. Ruangan ini dilengkapi dengan pendingin yang bisa diatur suhunya. Umumnya suhu yang dibutuhkan 20-24 derajat Celcius. Karena morfogenesis dalam kultur umum terjadi pada kisaran suhu tersebut. Ya, jadi suhu yang baik untuk kultur jaringan adalah diatur 20-24 derajat Celcius. Karena bahwa menurut teori bahwa morfogenesis itu apa namanya, dalam kultur umumnya terjadi pada kisaran suhu tersebut. Ya, jadi ini disesuaikan dengan teorinya. Nah, di dalam ruang kultur diletakkan rak-rak kultur yang digunakan untuk menaruh hasil kultur tadi. Ruangan ini juga dijaga sterilisasinya untuk menghindarkan dari kontaminan. Ya, saya kira itu semua di steril ya. Kemudian juga dijaga dengan jalan menyemprotkan desinfektan. Jadi sterilitas juga dijaga dengan menyemprotkan desinfektan secara berkala. Serta kadang-kadang suatu ruangan yang memang ini ya ada
ada saat-saat, ada waktu-waktu tertentu kapan disemprot dengan desinfektan. Nah, membersihkan ruangan serta menyingkirkan kultur yang sudah terkontaminasi. Jadi di dalam apa namanya proses kultur itu kita tidak pernah apa namanya tidak terhindar dari kontaminasi. Jadi kadang-kadang ada yang sudah terkontaminasi. Ah, ada kadang-kadang di atas medium itu ada HIPAA yang sudah warna-warna lain-lain, maka itu berarti sudah terjadi kontaminasi. Nah, jadi itu harus dibuang supaya tidak menular pada kultur yang lain. Nah, ini adalah alat-alat peralatan kultur jaringan. Ada timbangan digital atau balance. Ini yang sangat timbangan digital ini sangat peka ya, sangat peka. Jadi ini juga seharusnya alat-alat seperti ini di dalam laboratorium, saya kira di laboratorium kita sudah seperti itu, bahwa alat-alat tertentu yang dianggap itu sangat-sangat apa namanya seperti juga mikroskop. Kalau mikroskop ya tentu tetap dimasukkan. Tapi kalau seperti alat-alat seperti ini harusnya tidak dipindah-pindahkan. Karena kalau dipindahkan ada lagi goyang-goyang, ada apalagi yang mengambil itu nanti disimpan atau diletakkan dengan goyang, maka itu tidak balance lagi. Nah, jadi harus dikembalikan ke nol lagi, baru kita mulai lakukan penimbangan. Kalau tidak, maka itu akan terjadi selisih. Nah, menghitung satuan massa suatu benda atau teknik dalam lab kultur, alat yang digunakan untuk menimbang bahan zat yang digunakan, misalnya zat pengatur tumbuh, bahan untuk media, gula, agar, dan lain-lain. Nah, magnetic stirrer digunakan untuk proses pembuatan media serta pembuatan larutan dari senyawa yang berbentuk padat. Nah, magnetic stirrer ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk pemanasan dan juga untuk pengadukan. Jadi yang di apa namanya, jadi ditaruh di atas sehingga bisa panas. Juga biasanya apa namanya goyang-goyang sehingga itu teraduk di dalam. Dengan fungsi tersebut, maka alat ini dilengkapi dengan dua tombol putar, yaitu tombol stirrer pengaduk dan pemanasan. Oke, berikutnya autoclave. Autoclave adalah alat untuk sterilisasi dengan metode uap panas, steam heating. Ada dua jenis jika autoclave jika dilihat dari daya yang digunakan. Yang pertama adalah autoclave yang menggunakan kompor dan autoclave yang menggunakan daya listrik. Yang nampak di sini adalah yang menggunakan kompor semua ya. Mungkin ada di sebelah sebentar yang menggunakan daya listrik. Nah, ini autoclave untuk memanaskan semua alat-alat seperti apakah seperti apa namanya competri, seperti pengaduk, seperti apa namanya misalnya menggunakan untuk bahan-bahan apa untuk praktikum lain menggunakan tabung-tabung reaksi. Nah, oke. Berikutnya, jadi itu autoclave tadi. Sebetulnya di laboratorium ada juga autoclave yang, ini autoclave ini yang versi kecil ya, ini versi kecil. Tapi ada di laboratorium kita di lantai 2 itu yang versi besar, besar sekali. Jadi menggunakan kompor yang besar, dan saya kira ada juga ada. Saya lupa ingat, tapi saya kira ada, pasti ada itu yang menggunakan aliran listrik, bukan yang manual. Kemudian oven, sterilisasi juga bisa dilakukan dengan oven, tetapi hanya untuk alat-alat kecil dan
glassware. Tidak bisa untuk sterilisasi media. Di dalam laboratorium oven diletakkan di ruang preparasi. Materi sterilisasi dan oven dikenal dengan dry heating. Nah, karena proses sterilisasi menggunakan udara kering yang panas. Ya, dry, kering. Oven ini menggunakan daya listrik dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu. Ya, jadi ada pengaturnya, ada 2 pengaturnya, suhu dan waktu. Sehingga proses sterilisasi bisa dilakukan dengan menekan tombol sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah itu untuk waktunya atau dan termasuk juga untuk suhunya. Berapa suhu yang cocok untuk sterilisasi itu? Engkas atau laminar. Ini yang tempatnya dimasukkan tangan ya, masukkan tangan. Nah, itu yang tangan itu yang harus betul-betul steril. Nah, meja kerja atau engkas laminar, meja kerja dalam kultur jaringan disebut dengan ya media tanam, meja tanam. Ada tempat yang digunakan untuk menanam. Meja kerja yang sederhana disebut dengan engkas. Iya. Tidak menggunakan daya listrik, tidak menggunakan daya listrik. Yang ini ini kayaknya sudah menggunakan daya listrik ini sudah. Tapi kalau di kampus ada yang menggunakan listrik, ada juga yang tidak. Ada yang manual. Di bagian depan terdapat 2 lubang yang digunakan untuk masukkan tangan penggunanya. Bagian dalam engkas dijaga sterilisasinya dengan jalan menyemprotkan dengan alkohol atau spiritus. Demikian pula alat bahan yang akan digunakan serta tangan pengguna juga harus disemprot dengan alkohol. Iya. Ya seperti tadi yang saya katakan, sebelum semprot alkohol ya dicuci dulu tangannya, kemudian cuci bersih menggunakan busa, lalu setelah itu dikeringkan, kemudian disemprot dengan alkohol atau pencuci tangan lainnya. Nah, ini kayaknya ini yang sudah gambar yang sudah engkas yang sudah ini listrik. Oke, rak kultur. Rak kultur merupakan tempat untuk meletakkan eksplan. Jadi ini rak-raknya yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tidak ini kuat. Bukan dari istilahnya kanal C, tapi ini besi putih. Besi putih ini yang berwarna putih. Nah, ini cukup kuat dan di setiap rak ini ada tempat-tempat rak-rak kecil untuk menyimpan botol-botol itu. Nah, rak kultur merupakan tempat untuk meletakkan eksplan setelah ditanam pada media steril dan menumbuhkannya hingga menjadi planlet. Ya, jadi di sini di rak kultur ditumbuhkan menjadi planlet. Rak kultur diletakkan dalam ruang kultur atau ruang inkubasi. Semua proses morfogenesis hingga terbentuknya planlet berlangsung di ruang kultur pada rak kultur. Ya, jadi semua proses morfogenesis pembentukan daripada organ-organ tumbuhan itu hingga terbentuknya planlet berlangsung di ruang kultur pada rak kultur tersebut. Yang ketujuh adalah glassware dan peralatan kecil lainnya. Glassware itu peralatan kecil yang dibuat dari bahan gelas seperti gelas ukur, ada gelas labu Erlenmeyer, ada botol kultur, atau kemudian juga ada botol-botol bekas, botol selai. Kadang-kadang ini dipakai botol selai, botol minuman, dan botol infus yang dibuat dari bahan gelas dapat digunakan untuk botol kultur. Ya.
Ya, jadi tidak harus ini, jadi boleh menggunakan botol-botol bekas, tetapi betul-betul harus disterilkan. Peralatan kecil yang dimaksud adalah disetting kit, peralatan untuk memotong, spatula, ya, pengaduk, pinset, ya pinset untuk memegang ya, skalpel adalah gagang pisau, pisau berpasangan dengan blade untuk mengiris, memotong bahan eksplan yang akan ditanam. Oke. Semua alat-alat ini harus dibungkus dengan kertas saat disterilisasi, ya, menggunakan oven maupun autoclave agar kondisi steril tetap terjaga sampai alat tersebut digunakan. Jadi setelah dari autoclave ataukah dari oven itu, jadi kan sebelum dimasukkan sudah dibungkus ya. Nah, dikeluarkan dari sana, tetap masukkan di rak, rak-rak, rak-rak kecil untuk gampang diangkat-angkat. Nah, kemudian kertas-kertasnya itu tidak dibuka. Nanti pas mau digunakan baru dibuka supaya itu tetap terjaga kesterilannya. Iya. Ini untuk alat-alat laboratorium saya kira cukup sudah selesai untuk ininya alat-alat laboratorium termasuk sejarah dan prosesnya tadi. Masih ada beberapa yang saya akan kasih tapi nanti Rio, mana Ki Rio? Iya, Bu. Iya. Nanti kita kuliah lagi di hari apa ini Kak? Hari Kamis sih. Sudah pelebaran lagi di? Iya, Bu. Iya. Sudah pelebaran lagi tapi eh, Rio di kampus sih Kak? Di mana Ki Rio? Di rumah, Bu, Oh, di kampung. di Goa? Iya, Takalar? Hah? Bonto Nompo, Bu. Bentunompo. Bentunompo itu Goa ya? Iya, iya, Bu. Kapan jalan-jalan ke kampus? Sebentar, Bu. Oh, mau ke kampus. Nah, kalau begitu di kampus mana? Di Parantambung, Bu, untuk ngumpul laporan sama pengamatan. Di Pak Ali. Di mana? Oh, di laboratorium. Di iya, Hmm. Oke, kalau begitu terus di lantai 3 ya dan bawa daftar hadirnya. Nanti saya parap di. iya, Bu. Ya, itu nanti kemudian kita lanjutkan lagi Rio dan kawan-kawan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di setelah Ramadan. Di. Oke, saya kira Ibu. cukup sekian Rio dan ya. Saya banyak sekali pekerjaan di kampus ya Allah ada. Saya kira bukan hanya semua dosen sibuk sekarang. Di Iya, ruangan saya itu ada uh, sejak hari Senin saya saya dibantu sama mahasiswa. Bahkan kemarin 4 mahasiswa yang saya dudukkan di ruangan untuk membantu. Ada yang di-scan, ada yang di cam scan, kemudian ada yang di input. Dan saya kira semua dosen seperti itu, termasuk Pak Alimuddin juga. Semua. Jadi dan ini punya ada deadline-nya sampai 31 bulan ini. Makanya betul-betul kita buru. Kita buru supaya bisa selesai sebelum waktu deadline-nya. Oke, oke Pak Ledi, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Ini hari ini yang hadir 22 orang. Berapa orang ya Kak Rio? 22 orang, Ibu. Oh, memang 22. Oke, bagus, hadir semua. Saya kira mahasiswa S2 itu tidak lain seperti mahasiswa S1 di kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Iya, terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan ketika ada salah dan lain-lain sebagainya walaupun kita belum pernah ketemu ya. Tetapi hati kita yang berbicara selama sudah dua kali pertemuan. Oke, terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.